Bab 756. Sial. Ada seseorang di sana. Daryl merasa kaget, tapi dia siap membela diri. Dia melihat seorang pria berambut putih dengan pakaian robek. Pria itu tampak seperti pengemis, tetapi ukuran tubuhnya yang besar sungguh sangat mengintimidasi. Wajahnya terlihat kurus, dan ada bekas luka panjang di dahinya. Tetapi, matanya penuh waspada dan bersinar. Hal lain yang diperhatikan Daryl adalah pria itu juga kehilangan satu kaki. Dia menggunakan pedang hitam sebagai tongkat. Bilahnya juga berwarna hitam. Satu sisi pedang itu tajam, dan sisi lainnya tumpul. Pedang itu tampak mirip dengan pedang tang yang digunakan Sloan. Namun, ketika dia melihatnya lebih dekat, pedang itu jauh lebih lebar dari pedang tang. Daryl menelan ludah. Dia tidak pernah mengira akan menemukan orang seperti itu di lembah. Yang mengejutkan Daryl adalah kekuatannya. Dia tahu bahwa kemampuan orang itu melebihi perkiraannya. Dia tidak bisa merasakan kekuatan pria itu. Joel berdiri di depan Daryl dan berteriak dengan berani, "Kau siapa? Apa yang kau lakukan di sini?" Joel menatap pria itu. Dia merasa khawatir, tapi juga penasaran pada saat bersamaan. "Siapa aku?" Dia tertawa keras dan juga tampak kesal. "Aku adalah seseorang yang telah dilupakan masyarakat. Bagaimana dengan kalian berdua? Kalian masuk tanpa izin ke tanah milikku. Apakah kau ingin mati?" Kemudian dia menatap Daryl dengan saksama. "Kau jatuh dari ketinggian seperti itu, tetapi kalian tetap tidak mati. Kau pasti cukup kuat. Apakah kau salah satu dari 4 sekte utama? Biar ku tebak kau berasal dari sekte pedang atau sekte eliksir." Sebelum orang itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Daryl menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan murid salah satu dari 4 sekte utama." Daryl bisa melihat kebencian di mata pria itu ketika dia menyebutkan 4 sekte utama. Sepertinya dia memiliki kebencian yang dalam terhadap mereka. "Setelah aku mengujimu, aku akan tahu apakah kau adalah salah satu murid mereka atau bukan." Dia segera menepuk tangannya dan mengarahkan pedang panjangnya ke langit. Pedangnya bersinar. Detik berikutnya, pedang itu tepat berada di depan mata Daryl. Sial, energinya sangat kuat. Daryl tercengang. Dia ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat. Dia berteriak, dan bahunya terluka. Darah terlihat mengalir dari luka itu. Dia sangat kuat. Daryl menekan lukanya kuat-kuat sambil menatap pria itu dengan membabi buta. Dia tercengang dan tidak dapat berbicara. Dia bisa melukai Daryl meskipun dia mengenakan Celestial Worm Armor. Seberapa kuat pedangnya? "Kau adalah pedang iblis, Fort South." Joel mengenali pria itu. Dia berteriak, dan wajahnya yang cantik pun terkejut. Daryl tercengang. "Kau kenal dia, Joel?" Joel mengangguk. Dia masih shock. Dia pun lalu berkata dengan lembut, "Dia adalah pedang iblis, Fort South. Semua orang di Timur Raya tahu tentang dia." Teknik pedangnya diklaim sebagai teknik yang tak terkalahkan. Dia menghilang 10 tahun yang lalu, dan semua orang mengira dia berada dalam pengasingan. "Aku tidak pernah mengira kita akan bertemu dengannya di sini." Joel melihat pedang di tangan Ford dan lantas berkata, sebelum menggunakan pedangnya, dia akan melakukan jari menunjuk matahari. Dia melakukannya barusan, jadi orang itu pasti dia. Sebelumnya, ketika orang asing itu mengangkat pedangnya mengarah ke langit, dan itu adalah merupakan jurus jari menunjuk matahari. Setiap orang di Timur Raya tahu tentang itu. Joel tidak mungkin salah menebak. Sial.
Bab 757. Dia adalah pedang iblis. Betapa mengesankannya itu. Daryl tercengang saat mendengar itu. Ford juga terkejut bahwa Joel telah mengenalnya. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Aku tidak menyangka orang masih mengingat aku setelah terjebak di sini selama hampir 10 tahun." Ford memandang Daryl dengan cermat. "Anak muda, ketika aku menggunakan pedangku barusan, aku bisa merasakan kemurnian energi internalmu. Energimu berbeda dari 4 sekte utama. Siapa kau?" Daryl menarik napas dalam. Dia bisa merasakan itu. Pria itu memiliki kekuatan yang mengintimidasi. Daryl lalu berkata, "Aku bukan siapa." Saat Daryl mengatakan itu, Joel kemudian berkata dengan bangga, "Masterku adalah orang yang hebat. Dia tidak hanya kuat, tapi juga bisa menulis puisi. Bahkan sesepuh dari Sekte Artemis pun kalah darinya. Dia sekuat itu. Dia bahkan tidak bisa bertahan dari serangan pedangku," kata Ford dingin. Daryl tertawa. Itulah kebenarannya. Meskipun pria itu cacat, dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Ford tidak ingin berurusan dengan mereka lebih jauh. Dia lalu melirik keduanya. "Aku akan memaafkanmu karena kalian masuk tanpa izin ke daerahku, tapi biarkan aku bab 737 memperingatkanmu. Jangan ganggu aku." Ford berbalik dan pergi setelah mengatakan hal itu. Daryl menghela napas saat lelaki tua itu pergi. Sial, pria itu sangat kuat. Daryl bahkan hampir tidak bisa bernapas setelah pertarungan mereka. "Joel, kau bilang Ford sangat kuat. Jadi, kenapa dia terjebak di tempat seperti itu?" tanya Daryl. Wajah Joel juga penuh keraguan. Dia pun menggelengkan kepalanya. "Aku tidak yakin, tapi dia sangat terkenal. Ada banyak rumor tentang dia. Aku menduga dia terjebak di tempat ini karena kakinya." Saat dia berbicara, mata Joel melihat ke dalam kolam. "Ayo, kita panggang ikan, Master." Daryl mengangguk. Dengan pedang minum darah di tangannya, dia lalu melompat ke dalam kolam dan kemudian kembali dengan membawa beberapa ikan. Joel bertepuk tangan dengan gembira dan menyalakan api di tepi kolam untuk memanggangnya. Joel membawa sedikit garam dan bumbu bersamanya, dan dia juga bisa memasak dengan baik. Tak lama kemudian, bau ikan bakar menutupi area itu, dan Daryl menjadi sangat lapar. Setelah Joel selesai membakar ikan pertama, dia lalu memberikannya kepada Daryl sambil tersenyum. "Master, silahkan coba masakanku." Daryl tersenyum sambil mengambil ikan bakar tersebut. Dia menggigitnya, dan terkesan dengan kesegaran ikannya. Dia pun mengangguk sambil memuji. Masakan Joel sangat enak, enak sekali. Terlepas dari karakter Joel, dia tidak berharap gadis itu menjadi juru masak yang baik. Joel sangat senang dengan pujian itu. "Master, aku bisa memanggang ikan untukmu setiap hari atau selama kau menginginkannya." Saat dia mengatakan itu, Joel melihat ke belakang Daryl dan terkejut. Daryl pun berbalik untuk melihat seorang pria di belakangnya. Itu Ford, dan dia menatap ikan bakar mereka dengan tatapan penuh makna. "Kau yang memanggang ikan itu?" tanya Ford sambil menatap Joel. Dia menjadi lebih emosional saat berjalan mendekati api. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan sepertinya dia menikmatinya. "Enak. Ikan bakarnya harum. Menarik sekali," kata Ford sambil menatap ikan itu. Lalu, dia menelan ludah sambil terus melihat ikan bakar tersebut. Bab 758. Fokus Ford tertuju pada ikan bakar. Dia tampak senang dan berkata,
Sudah lama sekali aku tidak mencium sesuatu yang sangat enak. Ford merasa lapar. Hal itu normal karena dia telah terperangkap di sana selama lebih dari 10 tahun. Selama periode itu, Ford akan memakan apapun yang dia tangkap. Bahkan jika dia dapat memanggang ikan yang ditangkap, dia tidak memiliki garam dan bumbu lainnya. Dia kehilangan ketenangannya ketika mencium aroma ikan yang dipanggang. Joel menatapnya dan tersenyum. Dia lalu memberi Ford ikan yang sudah dimasak. Kau bisa mendapatkan ikan terbesar. Semua orang mengatakan bahwa pedang iblis Fort South memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi Joel hanya melihatnya sebagai orang yang lumpuh dan gadis itu merasa kasihan padanya. Bagus, bagus. Ford terkejut, kemudian mengambil ikan itu dan mulai menikmatinya. Dia pun segera melahap ikan itu. Dia sepertinya menginginkan lebih, karena dia terus menatap rak panggangan. Joel merasa geli. Dia pun tertawa sambil terus memanggang ikan. Ford terus memakan beberapa ikan lagi. Sebelum akhirnya merasa puas, dia tersenyum pada Joel. Gadis kecil, ikan bakarmu rasanya enak sekali. Dia bersendawa sebelum berbalik dan meninggalkan mereka. Daryl ingin tertawa saat melihat itu. Dia sungguh orang yang angkuh. Dia pergi begitu saja setelah makan, dan bahkan tidak berterima kasih kepada mereka. Joel tidak mempermasalahkannya. Dia tersenyum dan berkata, "Master, apakah kau sudah kenyang? Apakah kau ingin aku memanggang 2 ikan lagi untukmu? Tetapi, kau harus menangkapnya lagi di kolam." Daryl telah menangkap 6 ikan, dan Ford telah memakan 4 ikan di antaranya. Daryl tersenyum. "Tidak perlu, aku sudah kenyang." Daryl perlu menemukan cara untuk pergi. Dia tidak bisa terjebak di sana selamanya. Saat dia memikirkan tentang itu, Daryl berdiri untuk melihat sekeliling. Dia ingin mencari cara untuk pergi. Namun, mereka dikelilingi oleh pegunungan dan tebing dengan permukaan halus dan mengilap. Selain terbang, tidak ada cara lain untuk meninggalkan daerah itu. Daryl mendesah. Dia telah kehilangan harapan. Di malam kedua, Daryl merasa bosan. Dia pun lalu menuju ke hutan untuk mencari makan. Dia beruntung karena berhasil menangkap kelinci liar. Joel merasa makan daging panggang sepanjang waktu tidak baik bagi kesehatan. Dia pun lalu menemukan batu dengan lubang yang dalam dan memutuskan untuk merebus daging kelinci. Aroma masakan pun kian menyebar ke seluruh area. Saat Joel selesai memasak, Ford ada di sana lagi. Sama seperti sebelumnya, Ford pergi begitu saja setelah selesai makan. Beberapa hari berikutnya setelah itu, setiap kali Joel memasak sesuatu, Ford akan muncul mengikuti aroma makanan. Dia akan pergi setelah makan, seolah-olah dia pantas mendapatkan makanan itu. Itu terjadi setiap hari, dan Daryl sudah terbiasa dengannya. Dia tidak merasa senang tentang itu. Bahkan jika tidak senang sekalipun, dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Ford terlalu kuat untuknya. Malam itu Joel memanggang ayam, dan aroma sedap lagi-lagi menyelimuti seluruh lembah. Seperti yang diharapkan, Ford mengikuti aroma masakan dan bergegas ke sisi mereka. "Gadis kecil, cepat, berikan aku paha ayam itu," pinta Ford sambil tertawa. Seolah dia pantas mendapatkan makanan itu. Joel selalu menawarkan makanan kepada Ford. Namun, malam itu berbeda. Joel merobek paha ayam dan memegangnya di tangannya. Dia tidak memberikannya. Dia tersenyum pada Ford dan berkata, "Master Ford,
Kau yang lebih tua di sini. Jadi kami harus menghormatimu. Namun, kau telah makan di sini secara gratis, dan itu tidak adil. Sial. Daryl tercengang saat mendengar itu. Dia pun lalu dengan cepat menarik Joel ke arahnya dan menyuruhnya untuk tidak berbicara. Ford terlalu kuat. Akan buruk bagi mereka jika dia marah, retakan di tanah. Pedang itu tertanam kuat di tanah. Ford tersenyum. Ini pedang baja hebat. Beratnya 388 pon. Jika kau bisa mengambil pedang itu, maka aku akan memberikannya kepadamu. Joel pun tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakan bahwa menginginkan pedangmu. Mungkin kau bisa mengajari masterku beberapa teknik pedang. Teknik pedangmu adalah yang terbaik di dunia. Jika kau bisa mengajarkannya kepada masterku, siapa tahu mungkin dia bisa menggunakannya untuk membawa kita bertiga keluar dari lembah ini. Daryl menghela napas sambil menatap Joel. Tindakan gadis itu menyentuhnya. Dia selalu memikirkan dirinya. Joel benar. Jika dia mempelajari teknik pedang orang tua itu, dia mungkin bisa menusuk pedang ke dinding tebing untuk memanjat. Mungkin mereka bisa keluar dari lembah dengan cara itu. Wajah Ford menjadi gelap. Dia sontak beranjak perlahan dari tempat duduk tadi. Sambil tersenyum dingin. Orang ini ingin mempelajari teknik pedangku. Bermimpilah terus. Celestial. Swordsmanshipku mencakup semua kunci teknik pedang dari seluruh dunia. Dia tidak dapat mempelajarinya. Joel menghela napas saat mendengar itu, dan Daryl tersenyum pahit. Master, sepertinya tidak ada kesempatan untuk belajar darinya. Baiklah, mari nikmati ayam panggang kita. Sedangkan kau, Master Ford, kau tidak akan bisa memakan ayam panggang ini. Wajah Joel masam saat menyerahkan paha ayam pada Daryl. Kau, Ford menelan ludah. Dia tidak bisa berhenti menjilat bibirnya. Joel memasak ayam panggang yang enak. Tidak ada orang biasa yang mampu menahan godaan yang begitu nikmat. Apalagi seorang pria yang telah terperangkap selama lebih dari 10 tahun. Eort pun hanya memandang Daryl yang menikmati paha ayam super lezat itu. Dia pun akhirnya tidak tahan lagi. Dia merebut paha ayam dari Daryl dan berteriak, baiklah, baiklah aku akan mengajarimu teknik pedang. Saat dia berbicara, dia melahap paha ayam. Dia lalu berkata kepada Daryl, hanya satu teknik saja, dan tidak lebih. Daryl ingin tertawa. Sepertinya orang tua itu tidak bisa menahan godaan dari paha ayam. Daryl pun merasa sangat bersemangat. Dan dia juga bersyukur. Dia pun menjawab dengan cepat, terima kasih, Master. Joel juga merasa senang. Dia memberikan ayam panggang yang tersisa pada Ford dan berkata, kau harus menepati janjimu, Master. Jangan lupakan itu. Meskipun Ford setuju untuk mengajarkan hanya satu teknik, Joel telah mengetahui karakternya dengan cukup baik hanya dalam 2 hari. Ford menyukai makanan. Selama dia menyetujui untuk mengajari satu teknik, Joel akan memiliki cara untuk membuatnya setuju dengan teknik kedua dan ketiga. EPH. Ford telah makan setengah dari ayam panggang sebelum Daryl beranjak ke tanah kosong. Perhatikan baik-baik sekarang, teknik yang akan aku ajarkan kepadamu disebut teknik pedang 8 putar. Aku hanya akan menunjukkan kepadamu sekali. Apakah kau dapat mengikutinya atau tidak, itu terserah padamu. Jika kau tidak dapat mempelajarinya, maka itu karena kau tidak berbakat. Jangan ganggu aku untuk mengajarimu lagi. Apa kau mendengarku? Ford kemudian mengangkat pedangnya dan memulai demonstrasi. Meskipun dia telah kehilangan satu kaki, tetapi hal itu tidak mempengaruhinya.
Daryl mengamati tindakan Ford dengan cermat. Dia tidak mau ketinggalan satu momen pun. Sejak dia mulai berkultivasi, Daryl telah mempelajari banyak teknik, tetapi tidak ada yang bisa membuatnya tetap fokus. Dia tidak punya pilihan. Ford sudah mengatakan bahwa dia hanya akan menunjukkannya padanya sekali, jadi Daryl tidak berani kehilangan fokus. Bab 760. Sementara itu, di rumah Clement, kota Donghai, itu adalah hari pernikahan Wade dan Lily, dan mereka sedang mengadakan resepsi di kediaman. Seluruh kediaman pun tampak sangat meriah. Dekorasi tempat itu berwarna merah cerah, serta dihiasi oleh kembang api dan mobil mewah. Ada sebuah taman kecil di rumah besar itu, dan ruangan tersebut penuh dengan tamu dan meja perjamuan. Banyak keluarga kaya dan terkenal menghadiri pernikahan tersebut. Beberapa kursi terlihat ditempatkan di samping altar utama taman, tempat orang tua Wade dan Samantha duduk. Mereka bertiga tampak tersenyum cerah. Samantha sendiri merasa sangat senang. Putrinya akhirnya menemukan pria yang baik, dan hatinya merasa tenang. Kekayaan keluarga Wade bernilai miliaran dolar. Putrinya akan menjalani hidup yang baik bersamanya. Sekitar beberapa ribu tamu duduk di sisi lain. Banyak wajah tamu dari kota yang terlihat akrab ada di sana. Mereka antara lain William, Zailer, dan Justin. Bahkan, Nenek Lyndon ada di pesta pernikahan itu. Semua tamu terlihat senang sambil tersenyum. Itu adalah hari yang meriah. Hanya satu orang yang tidak menikmati hari itu, dan itu adalah Justin. Justin sudah sangat lama mencintai Lily. Bagaimana dia bisa bahagia ketika Lily menikah dengan orang lain? Justin mencoba membuat Lily terkesan di Jalan Atlantik. Dia telah menerangi jalan dengan lentera yang menampilkan nama Lily. Meski dia sempat terganggu dengan adegan romantis yang dilakukan oleh Daryl, namun hal itu tidak memengaruhi rasa sayang Justin pada Lily. Justin pun awalnya juga merasa sangat bersemangat ketika mendengar bahwa Lily telah kehilangan ingatannya. Dia pikir akan memiliki kesempatan bersama gadis itu. Dia sangat bahagia hingga tidak bisa tidur selama 2 hari. Namun, ketika Justin berencana mengejar Lily lagi, gadis itu sudah bersama dengan Wade. Hatinya pun hampir hancur saat menghadiri pernikahan Lily. Hampir semua tamu sudah datang di siang hari. Pembawa acara naik ke atas panggung dengan mikrofon seraya melihat ke arah para tamu. Mata semua tamu pun mengarah pada pembawa acara. Salam, para tamu yang terkasih. Harap rapatkan tangan untuk menyambut kedua mempelai kita, kata si pembawa acara dengan keras ke mikrofon. Wade dan Lily lalu berjalan berdampingan ke dalam kediaman, ditemani suara kembang api di belakang mereka. Wade mengenakan setelan putih, dan dia tampak sangat cerdas. Dia sangat senang akhirnya bisa menikahi Lily yang cantik. Namun, fokus para tamu tertuju pada Lily. Mereka tercengang melihatnya. Wow, dia terlihat sangat cantik. Gadis itu mengenakan gaun pengantin sutra yang menunjukkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Dia hanya memiliki sedikit riasan tipis, tetapi kecantikannya masih bisa membuat semua orang menarik napas. Lihatlah, Dewi Kota Donghai, Lily. Dia terlihat sangat cantik. Benar, Wade adalah pria yang beruntung. Dia bisa menikahi istri yang begitu cantik. Kasihan Daryl. Dia sudah menjadi menantu mereka selama 3 tahun. Namun dia tidak berhasil bersama Lily. Sas, apa kau gila? Beraninya kau menyebut namanya di sini. Jangan khawatir. Daryl telah
menghilang selama berhari-hari. Semua orang sudah tahu tentang itu. Beberapa tamu pria kaya mulai bergosip. Pelan, mata mereka masih tertuju pada Lily saat mereka bicara. Justin, yang duduk di samping mereka, merasa sangat kesal ketika mendengar pembicaraan mereka. Mengapa Wade pantas menikah dengan Lily? Mata Justin memerah dan hatinya berteriak kencang. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Itu adalah klimaks dari pernikahan. Wade dan Lily bergandengan tangan sambil berjalan menuju altar.